Hari ini gue mau ngomongin tentang apa enaknya ya? Tentang seni menghina. Kan selama ini lo banyak denger tuh orang menghina orang, ngerendahin segala macem. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kita menghina yang benar? Bukannya gue mau ngajarin lo biar jadi makin kasar, enggak. Cuman kadang-kadang kita memang perlu memposisikan gimana cara menghina yang baik gitu loh. Oke, menghina itu yang pertama adalah tujuannya apa? Tujuan adalah merendahkan orang lain. Ya. Jadi kalau kita pakai teorinya humor, itu ada teori humor yang namanya superioritas degradasi. Nah, kita yang superior. Orang yang kita hina adalah orang yang terdegradasi. Ya. Tapi ada juga dasar-dasarnya kenapa kita menghina orang. Kalau gue pribadi sih insya Allah jarang-jarang ya menghina orang. Kalau ngeledek orang sering, tapi kalau menghina enggak. Kalau ngeledek kan jadinya bercanda. Dan biasanya kalau bercanda nggak ada yang tersakiti, tapi kalau menghina biasanya tujuannya memang untuk menyakiti gitu loh. Nah, teman-teman sekalian, gimana sih cara menghina yang baik, teman-teman sekalian? Kalau kita mau menghina orang, yang kita mesti pahami dulu adalah bahwa kita akan menggunakan kata-kata seperti apa. Ya, kalau boleh saran, kalau lo mau menghina orang, coba gunakan kata-kata menggunakan dua kata atau satu kata dan masing-masing itu punya dua suku kata. Ya, misalnya nih ya. Kalau lo ngeledek orang, pertama adalah gunakan biasanya nama hewan. Nama hewan usahakan yang terdiri dari dua suku kata, misalnya anjing, babi, bangsat, ya. Dan itu pilihlah hewan yang benar-benar mewakili perasaan lu buat orang tadi. Kalau memang kesel banget udah sebutkan kata anjing. Kenapa harus anjing? Karena dulu suka kata an sama jing. Ya. Kalau kepanjangan misalnya dasar anjing kurap ke salon itu kepanjangan tuh. Cukup dengan anjing udah. Ya, anjing, babi, ya. Maaf nih ya, tai gitu ya. Dua suka kata tuh, nggak boleh lebih. Jangan tiga. Kan nggak mungkin lo menghina orang dengan kata jerapah kepanjangan. Jadi usahakan hanya menggunakan dua suku kata dari satu kata aja. Gitu. Satu. Kedua adalah intonasi diperhatikan. Intonasi lo itu diusahakan penuh dengan penekanan. Misalnya ketika lo ngomong anjing, anjing. Nah, itu baru pas. Tapi ketika lo ngomong pakai kata-kata anjing, nah itu jadi nggak asik tuh. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya ketika lo meluapkan sesuatu harus serius. Masa menghina orang nggak serius? Harus serius. Harus penuh tekanan, harus punya strategi. Ya, jangan salah pilih kata-kata makian. Begitu. Kalau dari yang sering gue dengar orang-orang tuh kalau memaki orang, menghina orang, memang cenderung menggunakan nama-nama hewan. Dan nama-nama hewan pun harus yang punya yang tadi gue bilang satu kata terdiri dari dua suku kata, katanya anjing, babi, ya, kemudian monyet, ya, bangsat kan itu juga hewan, itu serangga, kutu busuk, namanya itu bangsat gitu loh. Saking ngeselinnya makanya orang menggunakan kata-kata bangsat untuk menyebut kutu buku mungkin karena gue bukan ahli bahasa, tapi gue hanya mengajar gimana cara lo menghina orang dengan cara yang benar. Tidak berharap untuk lo menghina orang semua, enggak, tapi paling tidak lo tahu caranya biar tepat gitu loh, biar tepat sasaran hinaan lo tadi gitu loh, ya. Contoh lain, selain hewan ada nggak sih? Ada hal-hal yang menjijikan kayak tadi gue bilang tai, ya, upil, gitu, ya. Atau juga bisa menggunakan fisik seseorang. Gue misalnya, gue banyak nih, jelek, pasti satu tuh. Botak, dua suku kata lagi. Gendut, dua suku kata lagi, satu kata. Itu cukup untuk menggunakan, ya. Tinggal lo mau yang mana. Kalau lo ngeledek gue atau lo menghina gue dengan kata-kata gendut, botak dan sebagainya, maaf, kagak kena. Karena gue juga sering menggunakan kata-kata itu kan dari gue sendiri. Jadi nggak mempan kalau pakai kata-kata itu ke gue. Mungkin lo bisa pikirkan kata-kata lain gitu. Misalnya kalau selain itu apalagi sharing biasa lu dengar kalau arah ke gua ya itu tadi. Misalnya King Kong. King Kong itu hewan fiktif tuh. Ada namanya tapi nggak ada binatangnya gitu loh.
Yang ada paling kan beruang, tapi beruang kan gue bilang tadi, beruang itu tidak cukup memenuhi unsur menghina. Kenapa? Karena ada 3 suku kata, beru dan ang. Beruang. Ngomongin kepanjangan. Diusahakan hanya 1 suku kata aja. Nah, yang menarik adalah gini teman-teman sekalian. Waktu lu menghina orang, pastikan dia bukan pencinta binatang kalau lu menggunakan kata-kata binatang. Anjing lo gitu, tapi dia pencinta anjing, salah lo. Dia kan nyengir doang. Oke, nggak apa-apa, gue juga sayang kok sama anjing gue gitu. Bangsat, nah mungkin bangsat masih mungkin tuh digunakan. Kenapa? Karena buat gue bangsat itu bukan hewan yang dipelihara. Kalau tuh dipelihara sama orang, nggak sengaja dipelihara. Bukan dengan sengaja lo melihara. Misalnya lo datang ke pet shop gitu loh, Mas, datang ke pet shop, Bapak mau nyari apa? Mau anjing, kucing, ular, burung? Enggak, saya mau nyari kutu busuk. Kan nggak mungkin. Jarang orang ada yang miara kutu busuk kecuali tanpa sengaja. Ya, gara-gara kursi lu nggak dudukin lama, begitu lu dudukin ternyata ada yang tinggal di situ dalam bentuk apa? Dalam bentuk serangga. Itu memang agak-agak PR tuh, ya. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya juga yang penting lo pikirkan adalah kalau lo menghina orang itu, gue terus terang sih nggak kepengen menghina orang yang lebih tua daripada gue, kecuali dia orang yang cukup terbuka untuk menerima hinaan yang diarahkan kepada dirinya. Karena nggak mungkin gue menghina kakek gue gitu loh, dosa ntar ya. Lucu kagak, masuk neraka hooh, nah ogah lah ya. Udah tua, botak, gendut, jelek, masuk neraka lagi. Nggak enak bener hidup lo kan. Harus ada pilihan lain yang lebih menyenangkan lah. Ini itu. Nah kemudian kata-kata yang menghina atau seni menghina orang itu harus dilakukan dengan dari lubuk hati paling dalam. Jadi kalau lo nggak menghina orang tapi lo setengah hati, anjing lo, nggak gitu. Orang nggak akan merasa tersinggung. Kenapa? Lo niat nggak sih menghina orang gitu loh? Lo mesti pakai tekanan kata. Ketika lo bilang anjing, ya anjing. J-nya mesti lebih tebal. An-nya bisa lo tekan, tapi akan lebih enak ketika lo gitu lo bilang an-nya lo tekan, tapi jing-nya lo tekan lo 2 kali lebih kuat. Anjing, lo baru pas. Itulah cara menghina yang baik, cara memaki yang baik. Share kucing gimana? Nah, gue jarang ya dengar orang itu menyebutkan memaki orang dengan menggunakan kata-kata kucing. Kucing lucu soalnya. Kalau anjing entah gimana sepertinya punya sejarah kelam di belakangnya, sehingga ketika orang dia katain anjing dia tuh marah gitu loh. Kalau kucing gue nggak pernah. Tupai apalagi tupai nggak seru karena menghina orang dengan menggunakan kata-kata tupai sama sekali nggak bikin tersinggung. Ya, mereka malah ingat film yang judulnya Chipmunk. Ya, dan buat gue itu sama sekali tidak merendahkan. Tikus mungkin ngeselin. Tapi Mickey Mouse itu tikus. Jadi ketika lo menggunakan kata-kata itu orang akan merefer ke Mickey Mouse. Enggak, Mickey Mouse bagus kecuali misalnya nih ya, tikus got. Cuman kan tadi gue bilang tikus got itu memang merendahkan, tapi tidak memenuhi unsur untuk makian. Kenapa? Ngomongnya enak kan, cuma 3 suku kata, tikus got. Ya, yang enak tuh tikus curut. Nah, tuh pas tuh 4 tuh. Ya, tikus curut itu pas. Atau tikus gembel, tau nggak tikus gembel? Itu yang tikus yang di got yang udah buluk banget, nah tikus gembel tuh. Itu berarti masih bisa lo gunakan untuk penekanan menggunakan kata-kata yang merendahkan, gitu. Apalagi yang bisa gue iniin ya. Pada umumnya sih orang memang menggunakan hewan untuk merendahkan orang lain, tapi nggak berarti juga kan tadi gue bilang lo bisa menggunakan kata-kata lain, tapi yang umum digunakan biasanya hewan. Kenapa? Karena orang banyak yang nggak suka disamakan dengan binatang, ya. Dan lo harus pilih binatang yang memang nggak ada unsur merendahkan. Jadi lo nggak bisa pakai kata-kata tupai gitu, kuskus. Bagus kata-kata, cuma ketika lo maki orang kuskus gitu, yang lo maki itu akan berpikir, yalah kuskus, lucu bener tuh binatang ya. Koala juga nggak mungkin. Kenapa? Satu, koala itu terlalu imut. Ya, boneka koala tuh banyak. Dan ingat, ada 3 suku kata koala. Nggak bisa. Harus 2 suku kata. Jadi dari ucapkan itu gampang tuh. Keluarnya gampang. Jadi lo nggak akan berpikir panjang untuk memakai orang dengan baik.
Video ini gue buat lebih supaya pada saat lo memaki orang atau menghina orang, sasarannya tepat. Terima kasih.